Selamat malam Ibu Biasuri Sagini. Berikut kami adalah kelompok satu. Kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yaitu analisis data absensi karyawan Staffbook Teknologi Asia dengan Python, visualisasi dan perhitungan statistik deskriptif. Perkenalkan, nama saya Meliana dan teman-teman saya ada Yahya Maulana Juliansyah, India Devi Febriana dan juga Syahrul Arifin. Selanjutnya Kak. Berikut ada latar belakang. Latar belakangnya karena adanya masalah absensi karyawan di stafku teknologi Asia, jadi perhatian utama karena jadwal kerja yang fleksibel seringkali menyebabkan data absensi sulit dikelola. Belum adanya analisis pola keterlambatan yang sistematis membuat perusahaan sulit menentukan kebijakan yang efektif. Selanjutnya, Kak Sahrul. Kak Sahrul, silakan. Baik, untuk rumusan masalah dibagi menjadi dua. Yang pertama, rumusan satu, bagaimana pola kehadiran karyawan stafku teknologi Asia dapat dianalisis menggunakan visualisasi data. Dan yang kedua, rumusan dua, apa saja informasi yang dapat diperoleh dari data absensi karyawan melalui perhitungan statistik deskriptif. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Waktu dan tampaknya saya persilakan. Dan India, Kak, kurang kedengaran suaranya. Background noise-nya parah banget. Bisa ke ruangan yang kecil dulu nggak? Apa? Sepi dulu, Nen. Bentar, guys, pause. Selamat malam Ibu Biasuri Sagini. Berikut kami kelompok satu ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu analisis data absensi karyawan Staffbook Teknologi Asia dengan Python, visualisasi dan perhitungan statistik deskriptif. Berikut perkenalkan, nama saya Meliana dan ada teman saya Yahya Maulana Juliansyah, Nindya Devi Febriana dan juga Syahrul Arifin. Boleh dilanjut, Kak? Berikut adalah latar belakang. Masalah absensi karyawan di Staffbook Teknologi Asia menjadi perhatian utama karena jadwal kerja yang fleksibel seringkali menyebabkan data absensi sulit dikelola. Belum adanya analisis pola keterlambatan yang sistematis membuat perusahaan sulit menentukan kebijakan yang efektif. Berikutnya boleh Kak Sahrul. Baik,
untuk rumusan masalah di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada rumusan satu, yaitu bagaimana pola kehadiran karyawan stafku teknologi Asia dapat dianalisis menggunakan visualisasi data, dan rumusan dua, apa saja informasi yang dapat diperoleh dari data absensi karyawan melalui perhitungan statistik deskriptif. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, silakan. Silakan India. Tujuan penelitiannya ada dua, yaitu yang pertama, menganalisis pola absensi karyawan teknologi Asia. Yang kedua itu tujuannya mendapatkan statistik deskriptif seperti rata-rata dan distribusi data absensi. Selanjutnya, Terkait pengumpulan data, di sini sumber datanya kita ambil dari data absensi harian selama 1 minggu dari data perusahaan. Kemudian untuk metode pengumpulan data, kita melakukan observasi langsung dari catatan absensi karyawan. Selanjutnya, silakan. Selanjutnya adalah teknik pengolahan data, distribusi frekuensi. Yang pertama adalah kita mengambil data berdasarkan kategori tertentu dan data yang kami gunakan adalah jumlah keterlambatan staf dalam 1 minggu dalam hitungan menit. Yang kedua, menghitung statistik dasar seperti jumlah data, maksimum, minimum, range, jumlah kelas, dan intervalnya. Yang ketiga, kelompokkan data ke dalam interval dan hitung frekuensinya. Yang keempat, hitung persentase distribusi frekuensi berdasarkan total data. Dan yang kelima, hasilnya akan divisualisasikan dalam bentuk bar chart agar mempermudah menganalisis pola data. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya ada teknik pengolahan data uji normalitas. Pertama, mengumpulkan data keterlambatan staf dalam menit. Yang digunakan adalah sama seperti frekuensi yang tadi. Lalu yang kedua adalah menghitung rata-ratanya. Hasilnya 71,7 menit. Yang ketiga, hitung simpangan bakunya atau standar defisiensi. Lalu evaluasi hasil menunjukkan bahwa data cenderung berdistribusi normal. Selanjutnya, software yang digunakan adalah Microsoft Excel. Ini kami gunakan untuk menghitung statistik deskriptif dan membuat grafik yang menggambarkan distribusi keterlambatannya. Lalu untuk Python, kami menggunakannya untuk analisis data yang lebih mendalam dan otomatisasi proses pengolahan data dengan menggunakan pustaka seperti Pandas, NumPy, dan Matplotlib. Selanjutnya, Kak. Ya, berikut adalah hasil pengolahan dari distribusi frekuensi dalam bentuk bar chart. Di sini ada frekuensi sama total dari keterlambatan dalam waktu 1 minggu. Nah, untuk script Python distribusi frekuensi berikut seperti ini. Yang sebelah kiri, kita mendefinisikan dulu datanya yang dari Excel tadi, kita ubah menjadi array. Lalu dari sini kita menggunakan library Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, sama script gitu ya. Di sini kita konversi dulu datasetnya ke Pandas menggunakan data frame. Lalu di sini kita buat function untuk membuat distribution frekuensinya. Di sini kita menggunakan df column, value count, result index, lalu setelah itu kita print si frekuensi tabelnya. Nah, setelah itu sudah, baru kita buatkan visualisasi datanya dengan plot distribution. Di sini kita buat plot title-nya distribusi frekuensi, terus X label-nya kita menggunakan nama kolomnya, dan yang dari sumbu Y-nya kita menggunakan label frekuensi. Baru setelah itu hasilnya jadi seperti yang tadi. Nah, terkait dengan hasil pengolahan uji normalitas, berikut kita menggunakan QQ plot
untuk uji normalitasnya. Di sini ada menggunakan kuantil sama sampelnya. Jadi kalau misalnya ditarik garis lurus ke atas, di sini ada 3 titik ya, yang lumayan tinggi jatuhnya, hampir ke 400 gitu. Nah, berikut script Python-nya untuk uji normalitas. Sama, kita menggunakan datasetnya itu dari Excel, kita ubah jadi array, kita import library-nya, baru di sini kita visualisasi datanya menggunakan plot normality test. Gitu. Boleh dilanjut? Untuk metode analisisnya, untuk menganalisis datanya digunakan metode statistik deskriptif yang terdiri dari pertama itu menghitung rata-rata tahun itu di 89,4 digit. Untuk menghitung medianya itu, jadi medianya itu 50 menit. Yang ketiga ada menghitung nilai modus. Nilai paling sering muncul itu 0 karena sebanyak 4 kali. Itu analisis standar deviasinya itu di 116,8. Ini untuk Berikut. hasil analisisnya, status Ya. deskriptifnya. Untuk min-nya 89, medianya ada di 50, modusnya ada di 0, standar deviasinya ada di 116,8. Ya, berikut codingan script Python-nya untuk bisa membuat statistik deskriptifnya. Di sini kita sudah menggunakan dataset yang seperti tadi dalam bentuk array. Lalu di sini kita manggil function min, median, dan mode dan standar deviasi. Dari kita panggil function itu menggunakan std. Lalu setelah itu kita print hasilnya jadi seperti yang dijelaskan oleh Nindya. Dan selanjutnya ini kita menggunakan visualisasi box plot. Jadi kalau misalnya tadi kita untuk median direpresentasikan menggunakan garis putus-putus warna merah. Untuk min kita menggunakan biru. Jadi yang 89. Terus untuk modus itu 0 menggunakan titik-titik kuning garisnya. Untuk yang min dan min plus yang std-nya itu menggunakan ungu warnanya. Dan berikut codingannya. Jadi di sini yang di sebelah kanan itu box plot dengan visualisasi statistik deskriptif. Datanya yang sudah kita olah, kita tampilkan ke dalam bentuk box plot. Gitu. Selanjutnya, Kemudian selanjutnya interpretasi hasil di sini menampilkan distribusi frekuensi, yaitu data keterlambatan staf selama 1 minggu dikelompokkan ke dalam interval waktu 50 menit per kelas. Mayoritas staf memiliki keterlambatan dalam rentang 0 sampai 50 menit menunjukkan bahwa sebagian besar staf memiliki tingkat keterlambatan yang rendah. Namun, terdapat beberapa staf dengan keterlambatan yang signifikan yang menyebabkan variasi dalam distribusi. Next. Kemudian selanjutnya ada uji normalitas. Berdasarkan uji normalitas distribusi keterlambatan menunjukkan pola yang mendekati normal dengan sebagian besar nilai berada dalam rentang rata-rata simpangan baku min 35,7 hingga 179,1 menit. Hal ini mengindikasikan bahwa keterlambatan karyawan umumnya berada dalam distribusi normal meskipun ada beberapa outlier. Baik, untuk kesimpulannya, hasil analisis ini berkaitan dengan rumusan masalah yang diajukan di bab pertama. Analisis menunjukkan bahwa pola keterlambatan yang terjadi tidak terdistribusi secara merata. Di antara staf, faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan perlu dianalisis lebih lanjut untuk memberikan rekomendasi yang lebih tepat dalam mengurangi keterlambatan dan meningkatkan kedisiplinan waktu di perusahaan.
Baik, Sekian. sekian presentasi. Baik, saya kembalikan lagi ke Kamei untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Saful. Sekian dari kelompok satu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam mempresentasikan hasil analisis kami. Terima kasih, Ibu Bias.